Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Esra Amalia Borus Tomorang dari grup C semester 5 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk memenuhi mata kuliah homiletika. Di sini saya akan menyampaikan khotbah dengan khotbah topikal, yang dimana topik yang menjadi topik khotbah saya yaitu mengelola talenta untuk kemuliaan Allah, yang terdapat dalam nats Alkitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 5 ayat 14 sampai 30. Judul parikopnya tentang perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaanmu Tuan. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik mengelola talenta untuk kemuliaan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu perumpamaan Yesus yang sangat terkenal tentang perumpamaan talenta. Nah, sebuah kisah sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam bagi setiap kita.
khususnya kita yang sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa dan calon pemimpin masa depan. Nah, setiap orang pasti memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Ada yang pandai berbicara, ada yang pandai berpikir, ada pula yang memiliki hati untuk menolong. Nah, namun seringkali banyak orang tidak menyadari bahwa semua kemampuan itu berasal dari Tuhan dan harus digunakan untuk kemuliaannya. Nah, dalam Matius 25 ayat 14-30 ini mengajarkan kita melalui perumpamaan tentang talenta bahwa setiap kita telah menerima kepercayaan dari Tuhan yang harus diusahakan dan dipertanggungjawabkan. Nah, di sini saya mengambil garis besar atau pokok-pokok utama dalam khotbah yang akan saya jelaskan. Garis besar yang pertama yaitu setiap orang telah menerima talenta dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perumpamaan ini mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak memiliki talenta. Tuhan mempercayakan sesuatu kepada setiap kita, entah itu kemampuan berpikir, berbicara, menulis, memimpin, melayani, atau bahkan kepekaan untuk menolong orang lain. Nah, mungkin kita berpikir, mungkin kita sering berpikir, saya tidak sepintar itu, atau saya tidak seistimewa itu. Tapi lihat di ayat 15 tadi di sini dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, artinya Tuhan tahu persis kapasitas kita, Tuhan tahu kemampuan kita, dan Tuhan tidak segampang itu untuk memberikan talenta yang tidak sesuai dengan kapasitas kita. Nah, pasti Tuhan sudah mengatur. Misalnya seperti saya, Tuhan sudah ngatur kapasitas saya sampai bisanya segini, seperti itu. Tuhan itu tidak mau anak-anaknya itu tidak mampu untuk melakukan hal yang pekerjaan yang sudah ditentukan olehnya. Makanya Tuhan sudah menentukan duluan kapasitas kita. Bahkan Dia sudah memberi yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang Tuhan ingin lihat dari diri kita yaitu bukan berapa besar talenta yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan yang sudah dipercayakan kepada kita. Seperti itu juga yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Di sini dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita diberi banyak potensi seperti waktu, kesempatan belajar, dan kemampuan berpikir. Nah, di poin yang kedua, yaitu tentang talenta harus diusahakan, bukan disembunyikan. Nah, seperti tadi dari cerita kita yang dalam Matius 25 tadi, kita sudah melihat ada dua hamba yang menggandakan talenta yang sudah diberikan oleh tuannya. Nah, dua hamba pertama ini segera bekerja. Mereka langsung mengerjakan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh tuannya. Dan mereka tidak menunggu. Mereka tidak menunda pekerjaan ini. Bahkan mereka tidak menunggu pekerjaan ini semua itu harus sempurna, tidak. Tetapi mereka mengusahakan yang dipercayakan. Mereka mengusahakan sebisa mungkin mereka bisa mendapatkan atau bisa menggandakan talenta tersebut. Tetapi beda dengan hamba yang ketiga ini. Dia berbeda dari kedua hamba itu. Malah si hamba yang ketiga ini, dia mengatakan seperti ini, aku tahu. Si hamba ketiga ini takut. Dan dia mengatakan, aku tahu engkau Tuhan yang kejam. Karena itu aku menyembunyikan talenta itu. Nah, kita juga seringkali seperti hamba yang ketiga ini, saudara-saudara. Kita takut gagal, takut dikritik, takut mencoba. Padahal kita belum mencoba, tapi kita sudah takut. Nah, sering saya jumpai seperti itu. Kita belum mencoba, tapi kita sudah takut. Nah, dan akhirnya kita tidak melakukan apapun. Kita tidak bisa melakukan apapun karena kita udah duluan takut. Nah, padahal Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Ia mencari kesetiaan dan keberanian untuk melangkah. Seperti yang dikatakan Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17.
Yakobus 2 ayat 17 di sini dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, yang artinya di sini iman harus disertai tindakan. Kita percaya Tuhan memberi talenta, maka kita juga harus bertindak menggunakannya. Nah, kita sebagai mahasiswa, Tuhan memberi kesempatan belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, saudara-saudara, tetapi agar kita bisa menjadi berkat melalui pemikiran, karya, dan sikap peduli kita atau sikap hidup kita. Seperti itu. Gunakan apa yang kita punya, sekecil apapun itu, untuk hal yang berguna bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Nah, di poin yang ketiga yaitu kesetiaan dalam hal kecil mendatangkan berkat yang besar. Nah, tadi di situ di Matius itu dikatakan tadi ketika Tuhan itu kembali pada saat mereka untuk mengumumkan tentang talenta mereka. Nah, ketika Tuhan mereka kembali, Ia berkata kepada dua hamba yang di ayat 21 tadi. Dia mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, saudara-saudara, kesetiaan dalam perkara kecil seringkali menjadi ujian untuk kita atau ujian untuk tanggung jawab yang lebih besar. Karena Tuhan menilai bukan dari hasil besar atau kecil kita, tapi dari ketekunan dan kesungguhan kita atau kesungguhan hati kita. Kalau kita setia belajar, setia bekerja, atau setia melayani Tuhan, akan mempercayakan lagi. Mungkin Tuhan akan mempercayakan lebih lagi kepada kita. Nah, seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, di sini dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, yang artinya di sini kita belajar bukan hanya untuk dosen kita, bukan hanya untuk teman kita, bukan hanya untuk mama kita atau bapak kita, tetapi di sini belajar itu tentang belajar itu semuanya untuk Tuhan. Kita aja hidup untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, melayani itu juga bukan hanya untuk dilihat orang, biar bisa dilihat orang, bagus kali dia, ini kali dia. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tetapi kita melayani itu untuk Tuhan. Nah, adapun yang menjadi poin penting dalam khotbah saya ini, yang pertama itu tidak ada orang yang diciptakan tanpa tujuan. Yang kedua, iman harus disertakan tindakan. Yang ketiga, Tuhan menuntut kesetiaan, bukan kesempurnaan. Tuhan menuntut kesetiaan, bukan kesempurnaan. Dan yang terakhir, kesetiaan dalam hal kecil menjadi jalan menuju tanggung jawab yang lebih besar. Nah, di sini saya ada sedikit ilustrasi atau cerita tentang seorang mahasiswa yang bernama Andi. Dia itu tidak terlalu pandai untuk berbicara atau public speakingnya kurang. Nah, tetapi dia ini sangat kreatif untuk membuat desain grafis. Pada suatu waktu di kampungnya ada pandemi. Jadi dia bingung, bagaimana ya kalau pandemi, pasti gereja kami tidak ada yang mengunjungi. Nah, dia berpikir langsung, bagaimana, kan ibaratnya secara online. Terus dia berpikir gini, bagaimana kalau aku membuat desain atau video untuk ibadah nanti. Mungkin dengan cara ini aku bisa menarik kembali orang-orang yang mau beribadah biarpun secara online. Nah, setelah dia memikirkan itu, dia lakukan hal itu, dan tidak dalam ekspektasinya orang-orang itu kembali tertarik mengikuti ibadah walaupun secara online. Kadang kan kita kadang nggak tertarik sama ibadah online karena bisa membuat kita ngantuk, kadang malas seperti itu. Nah, dan mereka juga merasakan kehadiran pada saat itu, dan melalui tampilan yang menarik yang dilakukan oleh si Andi ini. Nah, si Andi ini tidak mempunyai 5 talenta, dia hanya punya 1, yaitu dia kreatif orangnya. Nah, tetapi ia mengelolanya dengan setia. Itulah contoh bagaimana talenta kecil bisa dipakai besar bila diserahkan kepada Tuhan. Nah, sebelum saya menutup khotbah saya, hari ini mari kita bertanya pada diri kita sendiri dulu. Apakah saya sedang menggandakan talenta yang Tuhan berikan atau justru menguburnya?
Itu mari kita ambil jawaban kita masing-masing atau jawaban kita pribadi. Tetapi gunakanlah talenta yang Tuhan beri, mau itu besar ataupun kecil, tapi untuk memuliakan namanya. Karena ketika Tuhan datang, kiranya kita semua layak mendengar suara seperti, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah talenta yang udah Tuhan berikan sama kita sudah kita gandakan atau kita kubur. Jadi kesimpulan dari khotbah saya ini menegaskan bahwa hidup ini adalah tanggung jawab. Tuhan mempercayakan kepada kita berbagai hal untuk dikelola. Ia tidak menuntut kita menjadi yang paling hebat, tetapi Ia menuntut kesetiaan dan tanggung jawab. Jadi setiap hal yang kecil kita lakukan dengan setia adalah investasi bagi kerajaan Allah. Oke, baik. Sekian dari khotbah saya. Demikian dari khotbah saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tertanam dalam diri saudara-saudara masing-masing. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.